dalam channel Sulis_Dia. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai analisa yang digunakan dalam menganalisa saham. Ada dua analisa yang digunakan untuk kita pada saat melakukan transaksi saham, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu analisa teknikal dan fundamental. Penasaran kan? Kita nonton video selanjutnya. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saham. Analisis saham menggunakan dua analisis, yaitu analisis fundamental dan teknikal. Dan di sini saya akan menganalisis pada emiten atau perusahaan BBCA atau Bank BCA. Profil perusahaan BBCA. PT Bank Sentral Asia merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak pada sektor perbankan. Perusahaan ini mengoperasikan bank dengan nama Bank BCA atau BCA. Selain perbankan konvensional, perusahaan juga menawarkan layanan perbankan syariah. PT Bank BCA Syariah, anak perusahaan lainnya adalah PT BCA Finance yang bergerak dalam bisnis pembiayaan. PT BCA Sekuritas yang menyediakan layanan penjaminan dan perantara sekuritas. PT Asuransi Umum BCA yang menyediakan asuransi umum, dan BCA Finance Ltd yang bergerak dalam bisnis peminjaman uang. Yang pertama adalah analisis fundamental. Di sini saya memilih salah satu emiten yang bergerak dalam bidang perbankan, yaitu Bank Sentral Asia. Alasannya adalah karena perusahaan ini memiliki kriteria fundamental yang baik bagi investor yang menanamkan investasinya untuk jangka panjang. Kriteria perusahaan yang berfundamental baik adalah sebagai berikut. 1. Laba bersih dan pendapatan bertumbuh. Pada emiten Bank Sentral Asia memiliki grafik laba bersih dan pendapatan yang bertumbuh, dan pada neraca keuangannya, emiten Bank Sentral Asia memiliki nilai aset yang lebih besar dari total hutangnya, sehingga perusahaan ini memiliki fundamental yang baik. Yang kedua, memiliki tingkat ROE lebih dari 15%. Semakin besar ROE, perusahaan semakin efektif mengelola modal untuk menghasilkan laba. Dan di sini, perusahaan BBCA memiliki tingkat ROE di atas 15%. Rasio ini sering digunakan oleh investor untuk menilai seberapa besar efisien manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri yang telah diberikan oleh para pemegang sahamnya tanpa memperhitungkan utang dan lain-lain. Rasio ini juga dapat menjadi salah satu prospek fundamental yang baik ke depan. Dan untuk ROA di perusahaan BBCA mengalami peningkatan yang kecil, tetapi masih banyak faktor yang dapat dijadikan fundamental. Yang ketiga adalah memiliki DER atau Debt Equity Ratio yang baik. Pada emiten Bank Sentral Asia memiliki Debt Equity Ratio sebesar 2,47%. Menurut pandangan sebagian investor bahwa semakin besar debt yang dimiliki, maka beban bunga semakin besar tanpa diiringi kenaikan pendapatan. Tetapi menurut saya, untuk DER sendiri kurang bisa digunakan acuan untuk perusahaan perbankan. Hal ini karena memang dana mereka berasal dari nasabah atau pihak ketiga yang dianggap sebagai hutang. Jadi, untuk sektor perbankan tersebut kurang bisa dilihat dari rasio DER saja. Bahkan, justru jika DER-nya tinggi, berarti dana kelolaan mereka besar dan baik sehingga dipercaya oleh masyarakat.
Yang keempat adalah memiliki EPS yang bagus atau earning per share. Adalah rasio yang digunakan oleh investor untuk melihat laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan selama periode laporan keuangan. Biasanya 1 tahun per lembar sahamnya. Dan di sini perusahaan BPJA memiliki EPS yang baik per tahunnya, sehingga BPJA dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Yang kelima adalah memiliki dividen yield yang baik. Dividen yield merupakan salah satu faktor yang diharapkan para investor yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dividen yield juga bisa mengukur seberapa royal mayoritas pemegang saham suatu perusahaan. Dividen yield membandingkan antara harga yang dibayar investor dengan dividen yang dibagikan oleh mayoritas pemegang saham. Semakin tinggi angka dividen yield suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga royal para investor. Yang keenam, memiliki market cap lebih dari 50 triliun. Pada perusahaan yang memiliki market capital di atas 50 triliun disebut juga perusahaan blue chip, atau perusahaan yang memimpin dan mengelola industrinya secara fundamentalnya sangat bagus, manajemennya mengelola kredibel, dan prospek ke depan yang menjanjikan. Dan pada perusahaan yang market capitalnya di atas 50%, itu memiliki risiko yang kecil terhadap serangan para bandar saham yang memiliki modal besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis teknikal. Yang pertama, definisi analisa teknikal merupakan suatu metode analisis yang cenderung menggunakan data-data historis atau data temporer sebagai indikator utama, baik dengan melihat pergerakan harga saham, volume transaksi, grafik, atau pola-pola tertentu yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk mengambil suatu keputusan jual atau beli saham. Analisis teknikal saham ini lebih sering digunakan untuk keperluan trading yang digunakan oleh para trader. Tujuannya adalah untuk mencari timing yang tepat dalam membeli dan menjual saham sehingga bisa mendapatkan cuan atau keuntungan yang berupa capital gain. Analisa teknikal ini hanya fokus di aksi pasar, bukan berdasarkan fundamental atau berita. Ya, ini adalah salah satu contoh pergerakan saham mingguan BPJA yang saya ambil dari investing.com. Dilihat bahwa pergerakan tren dari saham Bank Sentral Asia ini terus mengalami penaikan. Ini data yang diambil dari model one week atau mingguan. Nah, analisa teknikal itu sebenarnya banyak sekali indikator yang dapat kita gunakan. Tetapi di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja analisa teknikal atau analisa yang dapat digunakan. Yang pertama ada moving average. Indikator teknikal yang merata-ratakan harga, baik itu harga penutupan maupun pembukaan, dan menghubungkan menjadi sebuah garis sebagai indikator. Moving average bersifat trend following atau mengikuti tren. Pada umumnya, trader dapat mengenali tren apa yang sedang terjadi di pasar dengan melihat kondisi grafik harga dan garis moving average. Dapat dilihat yang ada di tanda panah itu adalah garis putus-putus tersebut merupakan garis moving average. Jadi, apabila harga sekarang berada di bawah garis moving average, berarti tren sedang mengalami bearish atau downtrend. Harga cenderung menurun. Jadi pada saat posisi ini sangat
lebih baik untuk membeli daripada menjual, nanti akan mengalami cut loss. Yang kedua, apabila harga sekarang berada di atas garis moving average, berarti trennya mengalami bullish atau uptrend. Harga cenderung naik. Dan di situ juga terdapat garis horizontal yang membagi support dan resistance. Seketika harga di support di sini diibaratkan sebagai lantai. Pada grafik yang berwarna merah tersebut itu merupakan support, dan resisten di sini diibaratkan sebagai atap pada grafik yang berwarna hijau. Jadi para trader itu mencari peluang buy atau beli di support dan mencari peluang sell di resistance. Analisa teknikal yang kedua adalah MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Adalah indikator yang sangat sederhana dan berguna bagi seorang trader. MACD merupakan suatu indikator dari analisa teknikal. MACD juga dapat mendeteksi jenuh beli atau overbought dan jenuh jual atau oversold dengan melihat hubungan antara moving average jangka panjang dan jangka pendeknya. Dalam MACD line dan signal line, jika nilai MACD positif di atas 0 yang terdapat pada huruf A, itu merupakan sinyal positif akan adanya bullish atau kenaikan tren. Sedangkan bila nilai MACD negatif pada huruf B di situ, itu merupakan sinyal negatif akan adanya bearish atau downtrend. Oke, yang ketiga ada stochastic. Stochastic adalah sebuah indikator osilator yang berfungsi untuk mengukur kejenuhan pasar. Namun, jika dibandingkan dengan indikator stochastic yang RSI, stochastic itu memiliki kelebihan, yaitu memiliki sinyal beli dan jual. Market dikatakan overbought bila nilai stochastic di atas 80 dan dikatakan oversold jika market bernilai di bawah 20. Jelas sekali dari pengertian stochastic mempunyai kemampuan untuk menentukan nilai kejenuhan pasar, di mana angka 20 ke bawah berarti pasar sedang berada dalam kondisi jenuh jual, sehingga mempunyai potensi mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Dan apabila stochastic berada pada angka 80 ke atas, menandakan bahwa pasar sedang dalam kondisi jenuh beli, sehingga mempunyai potensi untuk mengalami koreksi. Ini adalah salah satu contoh pola candlestick mingguan yang saya ambil dari investing.com. Di situ dari tabel yang pertama, tabel yang kedua, dilihat pada tanggal 15 Maret 2020 harga pembukaannya sebesar 28.300. Dan seketika pada tabel B, pada gambar B, yaitu pada tanggal 22, harga pembukaannya justru malah menurun menjadi 23.800. Dan pada tabel C, yaitu pada tanggal 29 Maret, harga pembukaannya kembali meningkat sebesar 27.400. Ada apa sih alasannya? Nah, di sini saya akan jelaskan mengapa pola candlestick pada harga pembukaan selama 3 minggu terakhir itu mengalami fluktuasi. Dan ini adalah hasil analisa yang saya lakukan dari menganalisis 3 tabel sebelumnya, yaitu tabel ABC. Bahwasanya adalah dapat dilihat pada tabel A
terlihat pada harga pembukaan di tanggal 15 Maret 2020 sebesar 28.300 dan pola grafiknya mengalami penurunan pada tanggal 22 Maret 2020 sebesar 23.800 yang dapat dilihat pada tabel B. Pada beberapa minggu kemarin, hal ini menurut analisa saya adalah dikarenakan adanya sentimen negatif pasar modal terhadap COVID-19 sehingga para investor dalam negeri maupun asing mengalami panic selling sehingga mengakibatkan harga saham Bank BCA mengalami penurunan. Dan dilihat pada tabel C, harga saham BBCA mengalami peningkatan sebesar 27.400. Dan menurut analisa saya adalah dikarenakan ada kebijakan pemerintah mengenai keringanan para perusahaan yang melakukan penerapan work from home atau WFH, dan para perusahaan yang menerapkan WFH tersebut harus tetap membayar para gaji karyawannya, sehingga para perusahaan yang menerapkan WFH tersebut paling tidak akan meminjam dana ke bank untuk pemberian gaji maupun kegiatan lainnya untuk melakukan pengembalian atau rekonstruksi ulang kembali perusahaan selama masa pandemi berlangsung. Hal-hal inilah yang mendorong harga saham BBCA mengalami kenaikan. Dan dapat dilihat juga bahwasanya proses trading dari tahun ke tahun pada emiten BBCA ini mengalami peningkatan harga yang lumayan cukup baik, sehingga di sini memudahkan para trader untuk mendapatkan capital gain-nya atau cuan. Dan ini adalah analisa pendukung yang saya ambil dari berita kontan.co.id. Dapat dilihat linknya dan bisa dibuka sendiri ya nanti di internet. Dan ini berita yang kedua juga. Dan ini berita yang ketiga yang saya ambil dari blog finansial.business.com. Dan ini adalah salah satu bukti kepemilikan saham saya di Stockbit. Walaupun hari ini saham BBCA masih loss dengan presentasi minus 5,899%. Kesimpulan dari pembahasan kita dari awal sampai akhir adalah dari beberapa teknik analisis, baik analisis fundamental yang biasa digunakan oleh para investor dalam menanamkan investasi jangka panjangnya, dan analisis teknikal yang digunakan oleh para trader untuk melakukan suatu trading. Kedua analisis ini bisa digunakan untuk menganalisis saham BBCA, dan BBCA termasuk saham yang tergolong dalam saham lapis pertama atau first line atau juga blue chip yang memiliki market cap di atas 50 triliun, sehingga dapat meminimalisir adanya risiko menggoreng saham yang dilakukan oleh para bandar untuk mendapatkan capital gain. Dan berdasarkan berita dari berbagai sumber atau analisis pendukung, saham BBCA memang sangat cocok untuk dijadikan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang oleh para investor. Sekian, terima kasih dari presentasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.